Salat berwudu nomor 3. Kelompok salat. Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Kita buktikan bersama-sama apakah masuk waktu sholat betul atau tidak. Bersama-sama kita jawab. Survei membuktikan. Waduh, salah. Berarti bukan masuk waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran dimulai, silakan kembali kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran fikih. Tak absen dulu. Siti Faridatul Ainiyah. Hadir. Prasdian. Ahmad Latif. Hadir. Muhammad Irfan. Hadir. Muhammad Taufik. Hadir. Uswatun Hasanah. Hadir. Nabila. Hadir. Sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat orang bersuci dari hadas kecil? Pernah. Di mana? Di masjid. Di mana lagi? Pernah di rumah pernah melihat? Nah, bagus. Pernah mengalami bersuci dari hadas kecil? Pernah. Alhamdulillah, sudah pada pernah semua sudah pernah melaksanakan bersuci dari hadas kecil. Jadi hadas kecil itu kalau orang sering melaksanakan atau melakukan bersuci dari hadas kecil, itu merupakan kunci utama atau merupakan cermin untuk kalian bahwa orang itu benar-benar selalu bersuci dari hadas. Orang yang sering bersuci dari hadas, maka penampilannya dan penampilan dan juga gayanya itu beda daripada orang yang tidak sama sekali melakukan bersuci dari hadas kecil. Nah, oleh karena itu Bapak ingin mengajar tentang bersuci dari hadas kecil. Next. Nah, inilah tujuan pembelajaran Bapak. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi sebelum memasuki pembelajaran lebih jauh lagi, silakan kalian membentuk kelompok dengan nomor urut absen. Silakan sesuai dengan absennya membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Nah, kalau sudah silakan ini dipasang di depan nama kelompoknya. Dipasang.
Jadi kita sekarang akan memasuki pembelajaran berikutnya. Silakan di next. Next. Nah, sekarang ada perintah amatilah gambar berikut ini. Kalian akan disuruh untuk mengamati gambar. Silakan amati pada gambar berikut yang sudah ditampilkan. Next, gambar nomor 1. Nah, pada gambar nomor 1 ini saya kasih kepada kelompok jambu. Ada kelompok jambu? Ada. Silakan dibuka semua nama kelompoknya. Jadi pada gambar nomor 1 saya kasih kepada kelompok jambu. Pada gambar 2 saya kasih kepada kelompok singkong. Nah, pada gambar 3 next. Pada gambar 3 saya kasih kepada kelompok salak. Kelompok salak. Nah, terus nanti setelah sama-sama mengamati silakan dijalin perbedaan dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1 ini bagian pada gambar 1 ini bagian dari kelompok apa? Jambu. Kelompok jambu, silakan kelompok jambu. Nah, pada gambar 1 ini gambar apa? Anak sedang membersihkan kaki. Anak sedang membersihkan kaki. Ya, betul, bukan membersihkan telinga. Jadi betul. Silakan untuk gambar 2. Kelompok apa? Singkong. Kelompok singkong, silakan gambar 2 apa? Gambar apa? Anak yang membasuh kedua telinga. Anak yang membasuh kedua telinga. Ya, bagus. Semuanya jawabannya bagus. Kelompok 3. Pada nomor 3 kelompok Salak. salah. Ayo, gambar apa? Anak yang membasuh tangan. Membasuh membasuh tangan. Ya, bagus. Semuanya pada bagus. Jadi anak sedang membasuh tangan. Nah, sekarang siapakah yang mau membedakan dari masing-masing gambar 1, 2, dan 3? Siapakah yang ingin membedakan? Silakan ajukan tangan masing-masing kelompok. Apa perbedaannya di situ? Ayo, kelompok jambu apa? Silakan berdiri. Kalau gambar yang pertama itu anak sedang membasuh kaki, sedangkan yang kedua membasuh kedua telinga dan yang ketiga membasuh tangannya. Membasuh ke tangan. Jadi perbedaannya adalah yang gambar 1 membasuh kaki, 2 membasuh telinga, dan 3 Membasuh tangan. membasuh tangan. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok jambu. Adakah yang bisa menemukan persamaannya? Ada. Apa? Sama-sama sedang melakukan wudhu. Sama-sama melakukan wudhu. Ya, bagus jawabannya. Silakan di next. Pengertian hadas. Silakan kelompok salak. Apa pengertian hadas itu? Silakan. Didiskusikan sesama temannya. Silakan diskusikan. Setelah didiskusikan, silakan langsung disampaikan. Silakan. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Hadas menurut istilah adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Dan tidak suci menurut agama. Jadi bagus. Jadi pengertian hadas adalah menurut bahasa sesuatu perkara yang baru. Itu namanya bersuci dari hadas. Menurut istilah apa? Silakan jawab semuanya bersama-sama. Suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Sesuatu seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Silakan di next. Nah, pada dasar hadis tersebut ini, silakan dibaca apa maksudnya itu. Silakan dari kelompok ajukan tangan langsung yang mau baca. Silakan. Silakan didiskusikan sesama kelompoknya. Itu didiskusikan lalu disampaikan.
Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, Taufik dari kelompok singkong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Jadi Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila dalam keadaan tidak berwudu. Jadi sholat seseorang tidak diterima kalau tidak berwudu. Next. Sekarang macam-macam hadas masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok di macam-macam hadas. Coba kelompok nanas. Macam-macam hadas silakan dijelaskan. Next. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Jadi hadas ada berapa macam? Yang pertama kedua hadas besar. Next. Nah sekarang hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Sudah yang sudah didiskusikan oleh kalian, silakan dijelaskan pada hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Silakan menjelaskan. Baik, ingin menjelaskan tentang hadas kecil. Ayo, hadas kecil. Hadas kecil adalah kan gitu, coba jelaskan. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur atau kuburnya, buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan tanpa alas. Kalau sudah, silakan nanti kita akan cocokkan dengan punya Bapak yang di depan. Nah, sekarang kelompok singkong syarat berwudu. Silakan LKPD-nya apa isinya di sana? Islam. Yuk kita buktikan bersama-sama. Syarat wudu nomor 1. Apakah Islam itu betul atau tidak? Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan buat kelompok singkong. Nah, yang kedua dari syarat berwudu kelompok jambur. Apa? Mumayyiz. Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan buat kelompok jambur. Syarat berwudu nomor 3 kelompok salaf. Silakan, apa kelompok salaf? Masuk waktu sholat. Yuk kita buktikan bersama-sama. Apakah masuk waktu sholat betul atau tidak? Bersama-sama kita jawab. Survei membuktikan. Waduh, salah. Berarti bukan masuk waktu sholat. Silakan ganti ke kelompok nanas. Syarat wudu yang ketiga apa? Memakai air suci mensucikan. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan buat kelompok nanas. Memakai air suci mensucikan. Syarat untuk yang keempat, silakan untuk kelompok singkong. Tidak ada penghalang air ke kulit. Tidak ada penghalang air ke kulit. Survei membuktikan. Ya betul untuk kelompok singkong. Sekarang syarat berwudu yang terakhir untuk kelompok lemon apa?
tidak berhadas besar. Yuk bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan buat kelompok nomor. Selanjutnya berwudu. Jadi rukun berwudu silakan buka LKPD-nya, diskusikan sesama temannya, silakan diisi lalu didiskusikan. Kita cocokkan dengan punya mata di depan. Silakan kita tunjukkan hasil diskusi kalian, apakah betul atau tidak. Sekarang rukun wudu. Rukun wudu kelompok salaf apa? Yang pertama Niat. apa? Niat. Betul niat. Kita buktikan bersama-sama. Huruf depannya adalah N. Huruf depannya adalah N. Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok singkong. Nah, sekarang untuk rukun wudu yang kedua, kelompok jambu apa? Membasuh muka. Membasuh muka. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan untuk kelompok jambu. Sekarang nomor 3, rukun wudu yang ketiga. Silakan untuk kelompok lemon. Membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Survei membuktikan. Ya betul, tepuk tangan untuk kelompok lemon. Sekarang untuk kelompok singkong. Kelompok singkong. Silakan untuk kelompok singkong. Untuk pada nomor 4 rukun berwudu apa? Silakan berdiri. Membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Apakah betul atau tidak? Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Jawabannya salah. Yang betul apa? Silakan untuk siapa yang ingin jawab, silakan acungkan tangan. Silakan kalau penjambu. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Kita buktikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Survei Membuktikan. ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok jambu. Silakan untuk kelompok nanas. Kelompok nanas itu rukun wudu yang kelima apa? Mengusap siku sampai kaki. Mengusap siku sampai kaki. Jadi jawabannya adalah mengusap siku sampai kaki. Yuk kita buktikan bersama-sama apakah betul atau tidak. Survei Membuktikan. Oh, salah. Coba yang ingin jawab silakan. Langsung siapa? Coba tangan. Kelompok salah coba berdiri. Apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki. Membasuh kedua. Membasuh Kedua kaki kedua kaki sampai
mata kaki. Sampai mata kaki. Yuk kita buktikan bersama-sama jawabannya betul atau tidak. Zulfi, membuktikan. Betul. Ya, jawabannya adalah betul. Silakan untuk yang terakhir kelompok Nanas dulu. Apa? Tertib. Tertib. 1, 2, 3 yang kompak. Survei membuktikan. Jadi jawabannya adalah betul. Tepuk tangan untuk Sunnah wudu. Sunnah wudu. Langsung Bapak tunjuk satu persatu setiap masing-masing kelompok. Hasil diskusinya dibacakan. Untuk kelompok singkong, sunnah wudu apa yang pertama? Membaca basmalah saat memulai wudhu. Membaca basmalah saat memulai wudu. Yang kedua kelompok salat. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai wudhu. Sebelum memulai wudu. Yang ketiga kelompok jambu. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Yang keempat lemon. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Terus giliran terus. Mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala langsung. Singkong lagi. Mengusap 2 daun telinga. Membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Menyiram-nyiram anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Lanjut. Mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Wudu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut tidak menunggu keringnya satu anggota badan, baru membasuh anggota badan yang lain. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Tidak bercakap saat berwudu kecuali terpaksa. Berdoa sesudah selesai berwudu. Itu semuanya masuk kepada apa? Sunnah wudu. Ya betul. Sekarang hal-hal yang membatalkan kepada wudu. Coba kelompok jambu berdiri menjelaskannya. 1. Keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan kubul dan dubur. Silakan kelompok salah berdiri. Hilangnya akal baik karena tidur, mabuk gila atau pingsan. Coba singkong. Berhubungan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Nanas. Menyentuh keperluan kedua tangan tanpa menghalang. Ya betul. Jadi sudah selesai. Nah, karena ini sudah selesai, silakan setelah ini langsung kita ke depan untuk praktek berwudu. Untuk mendemonstrasikan, untuk mempraktekkan bagaimana tata cara berwudu yang betul. Nanti akan saya mulai dari yang pertama kelompok singkong. Setelah itu baru kelompok salat. Ya, untuk anak-anak silakan kalian amati temannya ingin melakukan praktek bersuci dari hadas kecil, yakni dengan cara berwudu. Jadi teman kalian ingin mempraktekkan bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Nanti dikomentari apakah temannya betul atau tidak ketika sudah melakukan praktek berwudu. Ada yang dikomentari ya? Silakan dimulai sampai di sini. Silakan dimulai. Ya, sudah? Silakan ada yang mau berkomentar untuk temannya. Ada. Ayo apa? Ada. Ada yang benar.
Ada yang mau berkomentar? Ada. Coba apa komentarnya? Saat dia membasuh kaki, dia mulai dari kaki kiri duluan. Biasanya dimulai dari kaki kanan. Apa boleh? Apa lagi? Terus yang pas membasuh muka, air yang air yang menetes kembali lagi ke air yang setelah suci Jadi air yang menetes dari wajah diterima kembali oleh tangan. Itu kesalahannya di situ ada dua. Ada lain yang mau berkomentar? Tidak ada. Jadi komentarnya ada dua, yaitu air yang menetes dari wajah diterima kembali oleh tangan yang ada airnya lalu diusapkan kembali. Nah itu tidak sah. Terus yang kedua biasanya yang didahulukan adalah kaki yang kanan terlebih dahulu yang dibasuh, barulah kaki yang kiri. Ya bagus komentarnya, silakan. Kelompok salak. Kelompok singkong silakan untuk perwakilan praktek wudhu. Dan di nanti temennya yang sedang praktek, silakan kalian amati temennya yang sudah praktek. Mungkin ada yang keliru, silakan dikomentari. Kalau ada yang betul bagaimana nanti dikomentari ya. Silakan kita baik-baik. Ayo berarti. Ya, tidak ada yang mau berkomentar? Hal-hal apa yang ditemukan oleh kalian ketika sudah melihat temannya sedang praktek? Kepala. Jadi segalanya ada yang bagus saja dari kepala. Ya bagus. Apa lagi? Ya bagus. Ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada dan bukan sampai di sini kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan cara kalian belajar di materi bersuci dari hadas besar. Silakan untuk pertemuan yang akan datang tentang materi bersuci dari hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kembali ke tempat pembelajaran. Jadi sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdiri dulu. Silakan berdiri. Yuk kita bersama-sama untuk mengucapkan, untuk bilang madrasah hebat bermartabat. 1, 2, 3. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.